Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, serta dimudahkan ketika kalian mendapatkan masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga akan bisa cepat mendapatkan sebuah solusi. Itu doa saya dan harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai per tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Artinya harinya hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Inilah fakta yang terjadi. Sekali lagi, inilah fakta yang terjadi. Tentunya ya jelas mengikuti tarikan energi seputar zodiak. Kan kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya silakan ditonton, jangan di skip, tonton sampai habis ya, biar kalian bisa memahami apa yang saya readingkan untuk hari ini ya. Tepatnya masih di bulan Agustus 2023. Ini poin yang terakhir ya, tetap apapun uploadan readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya tarikan energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat luas sobat. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, entah itu nanti pembacanya baik buat kalian ya, entah pembacaannya itu kurang baik buat kalian, ya syukur-syukur baik ya, aminkan ya, aminkan, alhamdulillah, kan seperti itu. Nah, ketika itu memang kurang baik ataupun buruk buat kalian, ya apa ya, ya tetap kalian harus apa ya harus bersyukur gitu loh, karena dengan mengetahui seperti ini ya, dalam tanda kutip suatu hal yang buruk itu, kalian akan bisa lebih waspada ya, lebih bisa menjaga lagi agar bisa baik, agar bisa menemukan suatu kepositifan di langkah berikutnya. Nah, kan seperti itu, karena itu juga tujuan saya, biar kalian itu lebih baik lagi lah, intinya seperti itu sobatnya. Oke sobat ya, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Nah, karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, zodiak kalian, dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan saya tembak untuk mendapatkan suatu jawaban yang kalian inginkan, yang sudah berkonsul. Itu maksud saya. Karena alhamdulillah selama ini banyak yang akurat ya ketika konsul sama saya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat ya setelah Leo. Di sini ada zodiak Aries, artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat untuk asmara Aries dulu 3 hari ke depan. Aries, asmara kalian di sini ada Four of Pentacles, ada 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles. Ini ada raja ya, raja duduk sedang memegang tongkat sama memandang koin. Ini kalau saya tangkap ya asmara Aries di sini kelihatannya ada Four of Pentacles 4 koin. Artinya apa di sini kartu utama kalian? Di sini energi kalian tertangkap, bisa dikatakan Aries ini sedang menjaga asmara gitu loh. Jadi kalian tidak mau adanya suatu konflik, adanya suatu problem ataupun masalah, apalagi situasi yang memanas ya dalam asmara ya, tentunya kalian sama pasangan atau pasangan sama kalian. Di sini kelihatannya kalian sedang menjaga itu semua. Kalau saya menangkap juga energinya kalian sedang adanya suatu kefokusan ya, adanya suatu konsentrasi bagaimana untuk melindungi asmara kalian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang saya tangkap. Jadi energi kuat di sini adanya suatu penjagaan dan sebuah konsentrasian untuk bisa menuju stabil ya tentunya. Terus kartu konfirm mengatakan King of Pentacles, artinya di sini jelas bahwa kalian sedang berharap adanya suatu kemakmuran gitu loh ya. Itu tadi mungkin adanya suatu keharmonisan, kebahagiaan, keselarasan energi itu yang sedang kalian inginkan gitu loh. Kalian juga di sini terkadang apa ya, adanya suatu renungan, adanya suatu pemikirannya. Ketika ada masalah kapan bisa cepat selesai, ketika tidak ada masalah kapan waktunya, ibaratnya ketika tidak ada masalah kalian berharap tetap ingin adanya suatu kestabilan. Itu yang saya tangkap di kartu konfirm. Jadi bisa dikatakan dalam hal ini kalian berharap adanya suatu kestabilan ya, menjalin hubungan baik itu secara komunikasi maupun secara keharmonisan. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan. Di sini ada di chariot ya. Itu ada seseorang, depannya ada singa hitam sama singa putih. Konfirmasi sama kartu The Star. Ada seseorang menuangkan air ke dalam sungai. Itu atasnya seperti ada lambang bintang besar. Ini kalau saya tangkap ya, pekerjaan Aries di sini ada di chariot. Artinya di sini kelihatannya apa ya? Saya menangkap beberapa zodiak Aries ini sedang ada suatu permasalahan gitu loh. Dan itu menyebabkan kalian timbul ada suatu pemikiran-pemikiran di sini. Gitu. Cuman di sini apa ya? Bisa dikatakan ketika nanti taruhlah kalian ya, sekali lagi ketika nanti taruhlah kalian menghadapi suatu masalah di sini, kalian harus berani mengambil suatu sikap sahabat, ataupun mengambil sebuah keputusan agar apa, yaitu tadi demi kebaikan pekerjaan kalian, minimal agar bisa mencapai target, agar bisa mewujudkan harapan yang selama ini kalian inginkan atau kalian impikan, minimal seperti itu. Jadi hilangkan rasa ragu, rasa bimbang, ambil suatu keputusan, salah satu keputusan. Nah, ini kan tergambarkan 2 singa ya, putih sama hitam. Ya misalkan kalian dihadapkan sebuah masalah, terus kalian memilih singa putih. Ini ibaratnya seperti itu ya. Ingat ini sebagai ibarat saja. Dan sebagai jalan kanan. Ya pilih gitu loh. Ambil jalan tersebut. Ketika itu akan bisa stabil, akan bisa mencapai target-target yang kalian inginkan. Ya sama seperti halnya ketika mungkin kalian ibaratnya memilih singa hitam ataupun memilih jalan kiri, ya ambil jalan itu, jalan kiri itu gitu loh. Nah, ya, jadi tidak ada salahnya ketika itu memang akan stabil di masalah pekerjaan kalian, ya ambil. Ibaratnya kalian ini dibingungkan oleh 2 jalan sobat gitu loh. Dan kalian harus mampu memilih. Buang rasa bimbang, buang rasa ragu. Ketika itu kalian buang rasa bimbang, rasa ragu dan kalian mantap ya bismillah, hati kalian mantap memilih jalan yang mana, ya itulah insya Allah akan mendapatkan suatu keberhasilan di sini. Jadi di sini jelas kartu konfirm mengatakan The Star. Artinya apa? Ya itu tadi artinya kalian penuh harapan ya, penuh cita-cita, ingin adanya suatu keselarasan, ingin adanya suatu kestabilan ya, mencapai target. Itu kelihatannya akan terjadi ketika kalian hilangkan rasa bimbang dan pilih salah satu. Asalkan jangan sampai salah langkah. Ya, seperti itu ya, karena kalian terbantukan oleh kartu The Star. Jadi intinya kartu The Star ini menggambarkan energi yang positif ya. Ketika mungkin kalian memilih suatu jalan ya untuk memecahkan sebuah masalah, kelihatannya di sini akan menemukan keberhasilan apapun itu ya di 3 hari ke depan. Karena di sini melambangkan karena ada suatu tanda-tanda pencapaian harapan di sini. Kita lanjut dulu di faktor keuangan. Di sini kartu utama kalian muncul Judgment. Ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 koin.
Itu ada 5 koin, seseorang sedang sakit ya. Laki-laki ini sakit membawa tongkat, depannya ada perempuan rada tua. Kalau saya menangkap sih di sini energi dari Aries tentang seputar keuangan atau finansial bisa dikatakan judgment. Artinya kalian sedang menunggu kabar ini ya, ataupun menunggu berita ataupun menunggu informasi tentang datangnya sebuah keuangan, tentang adanya suatu kedatangan rezeki, kelancaran rezeki, adanya suatu kestabilan. Nah, kalian berharap adanya suatu kabar-kabar tersebut sobat gitu loh. Entah dari mana awalnya, entah dari mana ya. Yang jelas ya mungkin ada sesuatu yang sedang kalian jalankan ataupun yang sedang kalian kerjakan sehingga kalian di sini tertangkap energinya sedang menunggu jawaban, intinya seperti itu. Ya, sedang menunggu jawaban kalian. Entah nantinya akan ada jawaban yang baik, entah nantinya akan ada jawaban yang buruk. Ya, tetap harus kalian terima karena bagaimanapun jasmine ini menggambarkan adanya residual energi gitu loh. Ya, adanya suatu dua kabar, bisa saja ini tiba-tiba kabar baik, bisa saja kabar yang kurang baik di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tergantung bagaimana nantilah kan seperti itu. Cuman kalau apa ya kalau menangkap sinyal sih di sini kalian sayangnya apa? Sayangnya terdeteksi ini ada 5 koin, 5 pentacle. Artinya di sini apa ya kelihatannya kurang bagus sih ya. Ini kalau secara energi kartu ya belum saya terawang. Ini secara tarikan energi kartu dulu. Ya. Katanya kalian menandakan sinyal akan ada kabar yang kurang baik sih di sini gitu loh. Cuman di sini disarankan ketika kalian pun nantinya akan mendapat kabar kurang baik tentang keuangan, ya kalian harus tetap apa? Berusaha semangat cepat gitu loh. Mungkin kalian masih diuji di sini. Ibarat keuangan itu mungkin kalian masih seret, banyak sengketa, kalian masih diuji. Artinya kalian jangan menyerah di sini. Gitu loh. Nah, di sini kan ada ada satu wanita. Ya anggap saja itu sebagai apa ya, intuisi kalian gitu loh. Jadi kalian harus selalu memekakan, harap dipekakan kembali intuisi ya ataupun rasa dalam hati, energi rasa dalam batin itu kalian pekakan untuk bisa mendapatkan solusi. Nah, seperti itu ya intinya ya. Gitu, anggap saja di sini tuntunan gitu, tuntunan hati kalian. Nah, seperti itu. Karena sering saya mengatakan ketika orang dihantam sebuah masalah itu terkadang itu kan ada dua. Maksud saya begini, ada masalah itu yang bisa kita sikapi atau bisa kita temukan jalan keluarnya melalui akal logika. Dan satu lagi, terkadang masalah itu tidak bisa disikapi dengan akal logika. Tapi itu akan selesai dengan tuntunan hati ataupun energi dalam batin ataupun energi rasa. Terkadang masalah itu bisa dipecahkan secara demikian sobat, itu secara intuisi. Nah, kan seperti itu. Contohnya ketika kalian mengalami hal-hal gaib, kalau kalian selesaikan dengan suatu logika, suatu nalar pemikiran yang nggak akan bisa nyambung, nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa menemukan jawaban. Nah, kan seperti itu. Bagaimana cara untuk bisa menemukan ketika kita adanya suatu hal-hal yang gaib yang tak kasat mata? Ya, sikapi dengan energi rasa, sikapi dengan kepekaan hati. Nah, disitulah nanti akan muncul solusi. Nah, solusi itu ya jalankan. Nah, intinya di situ ya. Semoga bisa dimengerti untuk kalian yang mempunyai zodiak Aries. Sekali lagi, kalau saya mengatakan jasmine ini memang ada dua ya, ada dua kabar baik dan buruk. Nah, sekali lagi kalau menurut tarikan energi kartu ini kelihatannya kalian masih apa ya, masih condong ataupun masih berpihak sama hal yang kurang baik gitu loh. Bisa saja nanti kabar beritanya itu kurang baik, kurang mengenakan buat kalian. Ya dalam tanda kutip mungkin masih serasa banyak hambatan, banyak seret, banyak kemacetan di dalam hal rezeki. Baik itu yang tak terduga maupun terduga. Nah, ini masih secara kartu. Kalian sudah condongnya di yang kurang bagus itu tadi gitu loh. Ya, seperti itu ya. Jadi apa jelas kalian harus mau tetap berusaha ketika mungkin kalian dihantam masalah, jangan pernah menyerah. Ya, seperti yang sudah saya katakan barusan. Tetap sikapi dengan intuisi agar bisa menemukan solusi. Kalau kalian menyerah, apalagi tidak kalian sikapi dengan intuisi, ya sudah kalian menyerah, tapi kalian tetap terus menyelesaikan dengan cara logika yang nggak akan ketemu di sini. Karena gambarannya di sini sudah jelas sih, kelihatannya kalian sedang dihadapkan dengan suatu hal yang apa ya, yang berbau mistis di sini gitu loh. Oke ya, biar lebih jelas saya akan coba mendeteksi untuk ketiganya ya.
Oke ya, inilah fakta yang akan terjadi ataupun fakta yang terjadi kalau di seputar asmara. Kelihatannya zodiak Aries bisa dikatakan di 3 hari ke depan di sini masih cukup apa ya? Saya rasa masih cukup aman sih ya. Gitu. Saya rasa masih cukup aman lah, masih cukup stabil. Ini persentase terbesar ya komunitas Aries ini kelihatannya masih aman, masih stabil. Ketika mungkin kalian masih mengalami sebuah masalah ya, sebuah problematika dalam hal rumah tangga ataupun asmara ya mungkin itu hanya sebagian kecil saja. Jadi komunitas terkecil saja yang terkena imbasnya. Gitu. Mungkin masih banyak masalah ya itu tadi harus harus diselesaikan dulu. Cuman ingat ya, fakta yang terjadi kelihatannya Aries masih cukup aman, masih cukup stabil ini di fase-fase prosentase terbesar yang mempunyai komunitas zodiak Aries. Seperti itu ya presentasinya. Jadi Fik ya bisa dikatakan masih cukup aman lah ya, karena prosentase terbesar mengatakan aman. Untuk faktor pekerjaan, kalau saya menangkap secara energi rasa, secara penerawangan juga di sini kelihatannya apa ya akan diuntungkan sih zodiak Aries ya. Bisa saja ini akan ada suatu pencapaian harapan ya. Jadi apa yang sedang kalian inginkan selama ini insya Allah akan bisa terwujud. Asalkan satu ya buang rasa bimbang dan harus berani mengambil sikap. Kelihatannya di sini akan terselesaikan apapun masalahnya. Jadi Fik kelihatannya akan bagus di faktor pekerjaan. Ya. Sama halnya di faktor asmara. Kali ini kalian diuntungkan di dua-duanya. Kalau di faktor apa keuangan, di sini saya menangkap masih 50-50 ya. Bahkan di sini cenderung arahnya ke kurang baik sahabat gitu loh ya. Meskipun demikian saya masih menangkap ini kalian masih diuntungkan. Sekali lagi meskipun kalian cenderung nanti akan ada suatu hal yang buruk tentang keuangan, di sini saya menangkap secara terawang juga masih terdeteksi 50-50. Artinya apa? Ya bisa saja ini kabar yang baik gitu loh. Yang 50% akan adanya suatu berita baik lah intinya. Akan ada suatu kalian didatangi rezeki ataupun apa ya secara keuangan itu akan datang baik secara terduga maupun terduga. Nah, yang 50% lagi kelihatannya kalian di sini masih kesulitan untuk bisa menyetabilkan. Apalagi adanya suatu rezeki dadakan di sini kelihatannya terpending, adanya suatu energi ya tembakan black magic untuk kalian Aries di faktor keuangan ya. Gitu loh. Jadi kalian masih mengalami hambatan kesulitan. Ini yang 50% lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ketika kalian merasakan masih banyak hambatan, kok sulit rezeki, kok serasa seret, serasa mampet ya berarti kalian tertembak. Jadi energinya kalian masuk di sini. Nah, ketika kalian didatangi sebuah kerezekian seperti yang saya katakan tadi, yang 50% itu kan yang bagus. Nah, ya berarti kalian energi kalian juga sudah selaras di sini. Artinya ya kalian layak lah untuk mendapatkan suatu kerezekian. Nah, kan seperti itu. Jadi tergantung kalian sendiri yang merasakan nanti lebih-lebih di 3 hari ke depan. Yang jelas di sini kelihatannya masih kurang diuntungkan sih ya, biarpun terdeteksi 50% 50%, ini kelihatannya masih kurang diuntungkan ini zodiak Aries di faktor keuangan di bulan Agustus ya, tentunya di 3 hari ke depan ya. Saya tidak membahas secara 1 bulan full, kan masih ada hari-hari lagi yang harus kita bahas kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi Fik, untuk masalah keuangan kalian masih terdeteksi 50% 50%. Ya semoga saja apapun itu yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Entah itu di asmara, entah di pekerjaan, entah di keuangan. Ketika mungkin terdeteksi 50% 50%, sering saya mengatakan ya bukan hanya zodiak Aries saja, untuk semua zodiak ya semoga yang 50% yang baik ya, yang baik yang positif itu mengena sama kalian. Khususnya yang sudah bergabung subscribe di channel Ruang Batin. Itu harapan besar saya. Nah, sekali lagi ya ini untuk Aries jangan sampai apa ya istilahnya jangan sampai lengah ataupun jangan sampai terlambat mengakar. Kalau bisa ya dinetralkan ya. Ini saran tidak ada paksaan. Ketika kalian mau netral monggo, nggak mau dinetralkan yes ya juga silakan. Nanti yang merasakan kan kalian sendiri. Ketika kalian netralkan juga kebaikannya juga akan larinya ya sama kalian bukan sama yang lain. Nah, intinya kan seperti itu. Jadi tidak ada ruginya ketika kita adanya suatu penetralan. Kan seperti itu ya. Agar tidak apa ya? Agar tidak macet semua ini untuk Aries ini, gitu loh. Nah, kalau ini biarkan sering saya mengatakan kan berulang-ulang itu. Ini akan bisa merambat loh, bisa menggerogoti semua. Yang tadinya baik tetapi akan ada kekacauan. Seperti itu. Ya. Oke ya, untuk sahabat Aries semoga bisa memahami apa yang sudah saya bicarakan, apa yang sudah saya maksudkan semoga kalian bisa menangkap semua gitu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Dan itu yang baik yang buruk tetap syukuri aminkan. Ketika itu memang apa ya pembacaannya buruk, ya jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar kita lebih
selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang akan menyikapi, yang akan menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan, resonate atau tidak, itu terjadi sama kalian atau tidak, kan saya kembalikan lagi. Nah, kan seperti itu ya. Jadi dalam hal ini tidak ada rasa saling menyalahkan gitu loh. Nah, dan tetap di segmen terakhir saya selalu mengatakan ketika kalian datang masalah dan itu sudah di luar logika, banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran, ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, sobat. Pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap-tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, di situ kepositifan, kerezekian akan bisa lancar. Minimal akan bisa menekan ketika akan terjadi suatu musibah yang besar itu akan bisa kecil, akan bisa ringan. Karena energi positif kita sudah terbuka. Nah, kan seperti itu. Karena jelas nasib seseorang tidak akan bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, ini warning ya. Ketika mungkin kalian bisa untuk menetralkan, ya silakan dinetralkan sendiri. Ya mungkin secara doa ataupun secara tirakat ataupun apa. Ya monggo gitu loh. Nah, ini kan warning bagi yang tidak mengerti ya bagaimana tahap-tahap ikhtiar untuk bisa membuka aura kembali, ya kan tidak ada salahnya juga gitu loh, kita cari orang-orang di bidangnya seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, ya sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga bermanfaat. Sekali lagi saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.